tansibu insanan yang menisbatkan apa kata insanan ing seseorang awahadan atau seseorang ya insanan orang gitu ya awahadan atau seseorang min qarbatihi dari kerabatnya insanan atau ahadan ahadan kullu kalimatin tansibu insanan aw ahadan min qarbati atau salah seorang dari kerabatnya insan ila zina kepada zina fahiyah maka kalimat tersebut kata tersebut qadfun itu menuduh liman kepada orang nusiba yang dinisbatkan ya, yang dinisbatkan ya diafiliasikan disifatkan azina apa zina ilaihi padanya pada insan tersebut imma syarihan ada kalanya secara terang-terangan mutlakon secara mutlak au kinayatan atau tidak terang-terangan atau sindiran ya bisa ya tidak terang-terangan katanya tidak vulgar ya kalau syarihan itu vulgar kinayatan tidak vulgar biniyatin dengan niat yang tidak vulgar tapi dengan niat jadi kalau misalnya loh kok ada orang dan anaknya ngomong kamu kok mirip mirip ya misalnya ya ada ibu dan anaknya kemudian ngomong anak laki-laki itu loh ini kok mirip si fulan itu bukan suaminya itu itu bisa 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 kotor bisa kalau diniati kotor ya kalau yang vulgar itu bukan ibumu itu oh itu kalau berarti anak berarti zina gitu kan itu bukan bapakmu gitu ya jadi zina itu anaknya sopo itu kan anak siapa menuduh yang dituduh siapa itu bukan bapakmu yang dituduh perempuan itu dituduh berzina dengan orang lain wa yuhaddul qadhifu dan dihukum hukum had hukum sapa al qadhifu orang yang mendakwa dakwa zina al-huru ya wa yuhaddu al qadhifu al-huru dan dihukum al qadhifu sapa orang yang mendakwa al-huru yang merdeka sama nina jaldatan dengan 80 cambukan. Jadi kalau orang merdeka nuduh orang lain berbuat zina, maka di kalau nggak ada saksinya ya di eh, di dicambuk 80 cambukan. Walladzina yarmunal musnati semalam yaitu ba'da syuhada afajliduhum samanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada. Ini angel ini. Angel karena dia harus mendatangkan syahid, saksi 4 saksi itu adalah melihat itunya dimasukkan. Ya angel. Kalau apa itu seperti apa namanya? Mikhalah seperti apa celak itu masukkan di mikhalahnya itu. Ya mikhalah dimasukkan ke wadahnya. Ya angel masa mau kayak zina kayak didodono uang dikasih tahu orang lain dan 4 orang lagi kalau hanya 3 orang saksinya batal tetap dijilid maka intinya mendakwa zina itu berat
Kenapa? Karena hal itu seharusnya memang tidak disebarluaskan. Itu betapa Islam tidak suka untuk menyebarluaskan keburukan di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu, ya gimana? Ya sudah, diam aja kalau nggak ada saksinya, suruh bertobat, ya kan? Memang karena kalau diceritakan orang lain tidak menambah kebaikan, malah orang lain kepengen nyoba-nyoba, ya kan? Zina. Kalau hari ini apa ya mungkin di media-media sosial ya. Media sosial itu banyak ada cerita-cerita infotainment atau apa yang terjadi keburukan yang menceritakan keburukan-keburukan keluarga atau perzinahan di macam-macam itu tidak ada baiknya itu. Terus sekarang di HP juga banyak ya. Kalau ada jadi berita-berita perzinahan itu harus tutup, bukan untuk disebar luaskan kalau ya memang iya ya. Oh, ya karena itu tadi susahnya betapa susahnya cari saksi ya kalau memang mau disampaikan ke orang lain. Maka baik mereka yang menyebarkan, mereka yang mendukung penyebarannya, atau mereka yang senang mendengarkan atau ya semuanya itu semuanya dosa-dosa besar semua. Hmm. Warraqiqu nisfuha utawi budak iku nisfuha nisfu samanin berarti 40. Kalau budak mendakwa zina eh, orang ya nggak ada saksinya dia dijilid dicambuk 40. Wa minha sabtu sahabat dan di antara ma'asil lisan maksiat-maksiatnya lisan sabtu sahabat utawi mencaci maki sahabat. Ini dosa besar. Ya. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Wallahi lau anfaqa ahadun mithla Uhudin dahaban ma balagha mudda ahadim au nasifahu. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah andaikan salah seorang di antara kalian menafkahkan semisal bukit Uhud apa berupa emas, ma balagha nasifahu. Tidak akan ma balagha mudda ahadim, tidak akan nyampe satu mutnya ya sedekah satu mutnya para sahabat itu salah seorang di antara sahabat wala nasifahu dan tidak pula separuh mut. Itu karena apa? Karena sahabat itu mereka imannya kuat bertemu Rasulullah ya. Maka kalau dalam apa sejarah mereka rela meninggalkan eh, harta bendanya keluarganya kalau memang tidak mau Islam ya istrinya, suaminya, anaknya, demi Rasulullah, demi Allah dan Rasulullah untuk membela agama Allah dan Rasulullah. Mereka meninggalkan itu semua hijrah ke Madinah itu karena memang iman mereka kuat. Nah, maka mereka membela Rasulullah di dalam jihadnya, di dalam semuanya, ya mengorbankan harta bendanya, nyawanya untuk membela agama Allah. Ya wajar kalau kedudukan mereka itu adalah orang yang sangat mulia nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita mencaci maki sahabat ya atau mendiskreditkan sahabat ya, ya, nggak usah ngasih apa ya, apalagi mendiskreditkan Rasulullah itu orang-orang Syiah itu ya atau mungkin dia ya, atas atas apa nama penelitian kemudian wah Rasulullah tidak sukses misalnya kafir murtad ternyata setelah masa Rasulullah para sahabat itu pada bertengkar pada dan setelah ya kata-kata seperti itu mendiskreditkan sahabat maka apa kalau tidak kafir murtad ya dosa besar intinya di benak seorang muslim harus memandang bahwa Rasulullah dan para sahabatnya itu orang-orang yang mulia di sisi Allah. Kalau kemudian ada
perselisihan di antara mereka, maka kita tidak boleh mengomentari, ya, tidak boleh berkomentar, tidak boleh. Karena apa? Itu terjadi, ya, itu terjadi atas kehendak kehendak Allah. Ya, kalau kemudian misalnya eh, ada ada waqatul Siffin, waqatul Jamal, ya, peristiwa apa Siffin yang terbunuh sekian banyak orang, Persia apa Jamal yang, ya, sekian terbunuh sekian banyak orang sahabat. Itu kenapa? Kenapa seperti itu? Itu memang agar kaum muslim itu ngerti. Ngerti apa? Ngerti hukum. Coba kalau zamannya Rasulullah, ya, ada orang yang melawan Rasulullah, maka hukumnya kafir, ya kan? Tapi dengan adanya peristiwa tidak sepakatnya sahabat antara satu yang dan yang lain, ini kita tahu bahwa bahwa apa namanya, kalau ada hukum buat, ya, kita tahu hukum buat. Hukum buat itu ada orang Muslim apa namanya berebut kekuasaan, ya, misalnya dengan penguasa yang ada, itu mereka tidak murtad, tetapi apa, dosa besar. Mereka tetap apa namanya Muslim, seperti itu kita tahu. Kita tidak mengkafirkan mereka. Nah, kalau nggak ada contohnya kita, ya, itu bukan, ya itu sudah dikehendaki oleh Allah. Paling paling enak apa jawaban itu sudah dikehendaki oleh Allah. Itu atas ijtihad mereka. Jadi yang benar ijtihad. Ya, karena membela. Jadi yang antara dua pihak eh, itu membela yang benar sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Antara Sayyidina Muawiyah, ya, itu ijtihadnya seperti itu, sehingga kemudian apa mempertahankan hasil ijtihadnya, ya, agar Sayyidina Ali itu apa secepatnya mengeksekusi orang-orang yang membunuh Utsman, ya. Nah, sementara Sayyidina Ali kenapa tidak bisa mengeksekusi? Kan orang-orangnya tidak jelas, ya. Tidak jelas, belum bisa untuk melakukan apa ya, itu untuk mengeksekusi, untuk menghukum, kan itu kan. Maka ya tidak salah, belum bisa, ya. Kalau melakukan hukuman itu harus jelas, jangan sampai kemudian salah menghukum, membunuh orang yang karena salah. Ya, itu lebih fatal. Mending salah tidak membunuh, ya, daripada salah sudah terlanjur bunuh, dan repot. Jadi istihad sama istihad lah, hasil istihadnya dipertahankan masing-masing. Kalau kemudian terjadi sesuatu, ya, yang benar dapat pahala dua, yang salah apa dapat pahala satu. Maka ahli sunnah tidak akan berbicara banyak tentang hal yang terjadi di antara para sahabat, ya. Wa majaro bainas sahabi naskutu, ya, apa yang terjadi di antara sahabat kita tidak apa kita naskutu, yakni diam, tidak perlu banyak membicarakan, apalagi melakukan penelitian dan seterusnya. Akhirnya kemudian menghakimi yang satu, mengalahkan yang lain, ya, seperti itu. Jadi pahala mereka banyak, ya. Kalau ada kesalahan sedikit, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahadatu zuri, dan persaksian palsu. Wal khulfu fil wa'di, dan menyelisih di dalam janji, ya, enggak menepati janji. Idza wa'adahu wa huwa yuzhir. Idza wa'adahu wa huwa yuzhirul khulfa. Idza wa'ada, ketika berjanji sapa seseorang hu ing orang lain, bahwa hale utawi wa'id yang berjanji itu yuzhirul khulfa, itu menyimpan dalam hati al khulfa ing niat menyelesaikan, maksudnya
yudmiru menyimpan berarti meniat, al-khulfa yang menyelisih janjinya. Itu jadi dia berjanji tapi dalam hati sudah ada rencana niat untuk menyelisih. Itu maksiat, maksiatnya lisan, dosa. Wa matul ghaniyyi dan ngulur waktunya, eh, ngulur membayar utangnya orang yang kaya. Ngulur bayar utangnya orang yang kaya, orang yang mampu bayar tapi tidak mau bayar-bayar. Nah, itu juga maksiat. Nanti ya, apalagi kalau dia ngomong belum punya padahal punya, bukan bukan apa namanya, itu ada dua, berarti dua dosa. Yang pertama ngulur nggak bayar-bayar, yang kedua dusta. Wasyatmu dan caci maki. Wasyatmu dan apa? Dan caci maki. Wasabu, lu kok sama? Wasyatmu dan misui. Apa misui itu? Apa? Syatan. Wasyatmu dan merusak harga diri orang lain. Itu aja ya. Wasyatmu dan merusak harga diri orang lain. Wasabu dan mendiskreditkan orang lain. Nah, mendiskreditkan itu apa? Menisbatkan sifat buruk kepada orang lain. Menisbatkan sifat kekurangan kepada orang, sifat buruk. Ya. Kalau satmu merusak kehormatan orang lain. Walaknu dan melaknat. Melaknat itu menjauh, mendoakan agar seseorang dijauhkan dari rahmat Allah. Wal istihza'u dan merendahkan, meremehkan bil muslimi terhadap orang muslim. Merendahkan, meremehkan, menertawakan bil muslimi terhadap orang muslim. Wa kullu kalamin dan setiap perkataan mu'dzin yang menyakiti lahu pada muslim. Wal kadibu dan dusta ala Allahi atas nama Allah. Wa ala rasulih dan atas nama rasulnya. Dusta atas nama Allah ya berkata qala Allah qala Rasul tapi orang ya bukan, atau mengatakan ini Allah begini Allah itu berdusta atas nama Allah. Maka adabnya jika kita mau mengatakan qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala Allah, kalau qala Allah itu sebutkan lafal Arabnya. Allah berfirman itu berarti sebutkan apa? Lafal Arabnya. Kalau mau terjemah terutama ini ya khatib-khatib itu loh.
atau apa tulisan-tulisan. Itu kalau menyebutkan Allah berfirman, tulislah atau ucapkan apa? Qur'annya. Jangan Allah berfirman, sesungguhnya jangan. Atau Allah berfirman, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jangan. Itu terjemahan. Terjemahan itu terjemah manawiyah. Ya. Yang Quran itu adalah yang bahasa Arab. Adapun terjemahannya itu terjemah tafsiriyah itu bukan Quran. Ya kalau mau terjemah yang terjemahnya kurang lebih ya gitu ya kalau kita mau ya atau yang terjemahnya langsung ya, sebagaimana eh, atau sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an ayat ya surat apa ayat berapa yang terjemahnya disampaikan gitu ya. Jangan jangan qala Allah taala terus bahasa Indonesia. Karena apa? Karena tidak boleh riwayah bil makna. Alasannya apa? Ini adabnya. Tidak boleh meriwayatkan bil makna Al-Quran. Berbeda dengan hadis, itu boleh meriwayatkan bil makna. Jadi Rasulullah SAW bersabda terus bahasa Indonesia boleh. Atau Rasulullah SAW bersabda dengan bahasa Arab tapi diganti teksnya boleh. Selama artinya sama. Dengan bahasa Indonesia juga boleh. Itu kalau hadis boleh riwayah bil makna. Tapi kalau Al-Quran nggak boleh riwayah bil makna. Sekalipun artinya sama nggak boleh riwayah bil makna. Ya adabnya seperti itu. Tapi kalau ada khotib kayak itu ya nggak usah. Ya pelan-pelan. Kalau nyampaikan pelan-pelan ya. Kamu murtad. Ya jangan. Kamu bohong. Ya jangan. Wa ala rasul dan atas nama Rasulullah wa da'wa al-batilatu dan dakwah yang batilah ya jadi kalau kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa ya melafatkan ayat-ayat Al-Quran salah kan nggak sengaja ya para penghafal Quran sering salah itu sering salah melafatkan ayat Quran salah nggak sengaja atau mungkin Ustadz baca Qurannya salah ya, ya diampuni insyaallah. Wa da'wa al-batilatu dan dakwah ngaku-ngaku al-batilatu yang batil ya mengaku sesuatu yang batil. Oh, itu saya itu ya di depan pengadilan atau tidak sama saja. Mengaku miliknya misalnya padahal bukan itu maksiat lisan. Wat tolaku al bid'ah dan tolak yang bid'ah. Tolak bid'ah itu tolak di masa apa? Di masa haid ya, mentolak istrinya pada saat haid nggak boleh. Bid'ah itu. Ya. Sekalipun dia sudah tidak bisa kumpul lagi dengan istrinya karena istrinya melakukan berbuat serong ya ya atau karena perilakunya yang tidak bagus gitu ya wah nggak bisa saya bertahan untuk mempertahankan istri saya ini nggak kuat saya ya kalau mentolak ya tetap jangan di apa di waktu haid pas suci jangan pas haid atau pas nifas itu nggak boleh.
Atau pas suci tapi di saat suci itu dia ngumpuli istrinya nggak boleh. Habis dikumpuli siang malamnya dikumpuli, siangnya ditalak nggak boleh. Menyakitkan itu. Banget. Sekalipun terjadi apapun ya jangan mentolak istrinya apa namanya di saat haid dan jangan di saat suci tapi di pas suci itu dia habis ngumpuli istrinya. Karena apa? Iya kalau kemudian apa mengandung kasihan ya. Pokoknya intinya janganlah jangan. Sekalipun tidak ada kemungkinan untuk mengandung misalnya apa mandul misalnya. Jangan di saat suci tapi habis dikumpul. Wa ziharu dan zihar. Ini juga masih zihar itu ngomong ke istrinya anti aliyah ka zuhri ummi. Sumpah zihar. Wa fihi kafaratun. Wa fi dan dalam zihar wa fi dan itu di dalam zihar kafaratun utai kafarat. Ilam yutalik ba'dahu fauran. Jika tidak mentolak sopo suami ba'dahu setelah zihar fauran halis seketika. Jika tidak seketika mentolak maka wajib membayar kafarah, membayar denda. Dendanya apa? Apa? Itu quraqabah atau siamu syahran mutatabi'an. Nah, atau itu amusitina miskinan jika tidak mampu. Ya. Waya itu quraqabatin di sini ada utawi kafarah itu quraqabatin itu memerdekakan budak mukminatin yang mukminah ya, budak yang mukmin salimatin yang selamat maksudnya tidak cacat ya. Tidak cacat selamat maksudnya tidak cacat fa'in ajaza maka jika tidak mampu sopo zauj sopo rojul soma syahraini tabi'ain soma maka puasa sopo rojul syahraini yang dua di dalam 2 bulan mutatabi'ain yang berturut-turut ya berturut-turut 2 bulan berturut ya. Kalau 59 hari belum atau 68 hari belum belum kok kemudian batal ya maka ngulang dari hari pertama lagi. Fain ajaza maka jika tidak mampu sopo rojul at'ama maka memberikan makan sopo rojul sitina ing 60 orang miskinan apane miskinnya sitina mudan ing 60 apane mudan mudnya. Jadi memberikan masing-masing 1 mud. 1 mud 6 ons setengah. Wa minha Allah dan diantara ma'asir lisan Allah nu utai lahan salah fil Quran di dalam Quran. Loh, maksiat ya di sini. Baca Quran lahan salah itu maksiat. Maksiat ya. Lahan itu yang tidak bertajwid. Baca Quran dan tidak bertajwid. Ya. Makhrajnya diganti, bacaannya diganti. Lahan fil Quran. Tapi kalau lahan di sini ada terusannya. Wa illam yukhilla bil ma'na sekalipun tidak mencederai, mencacat ya, tidak merusak, mencacat, mencederai opolahan bil ma'na terhadap makna Al-Qur'an. Ya, sekalipun tidak merusak cacat, tidak merusak makna Al-Qur'an. Alhamdulillah rabbil alamin dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah itu kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya sebisanya. Nah, alhamdulillah alhamdulillah itulah. Tapi kalau nggak bisa apakah kemudian dia berdosa? Itu dianggap maksiat ini. Maksiat berarti ya berdosa ya. Maksiat ya ada yang dosa, ada yang tidak lah. Maksiat itu ada yang dosa, ada yang tidak. Kalau dia ma'dzur ya tidak berdosa. Ma'dzur itu ya kesulitan, sudah belajar, sudah memang logat daerahnya kayak gitu dan seterusnya ya.
itu tidak berdosa. Maksiat itu tidak harus dosa, tapi ya kebanyakan dosa, tapi tidak harus dosa. Kalau ma'dzur berarti tidak dosanya itu karena uzur, ada alasan yang diterima oleh syariat, ya. Ma'dzurun udhurun syar'iyan, ya, tak apa-apa. Nah, kayak maksiatnya Nabi Adam. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Fa'asa Adamu, maka Nabi Adam bermaksiat. Rabbahu, eng Tuhannya, ya. Maksiat diartikan durhaka kepada Tuhan. Faghawa, maka tersesat sesuatu. Tapi maksiatnya Nabi Adam tidak berdosa. Kenapa? Karena nasyiun apa? Nasyiah anijtihadin, beristihad. Nabi Adam beristihad. Istihadnya apa? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wala taqraba hadhihi syajarata, dan janganlah kamu Adam mendekati pohon ini. Ya. Ini kan pohon ini hadhihi syajarata. Ada isyarah berarti litakyin pohon ini. Kok fa'akala minha min jinsiha, maka Adam ya fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma, fa'akala minha, Adam makan dari jenis pohon itu. Pohon ini sejenis pohon, minha min jinsiha, berarti atau min nawiha, berarti gimana? Ya istihad, tetapi ternyata salah, ya kan? Nabi Adam beristihad dan salah. Jadi kalau ada orang yang bersumpah, wallahi la adkhulu hadzal dar, hadzal manzil. Ya, demi Allah aku tidak akan masuk rumah ini. Kemudian masuk rumah itu, melanggar sumpah apa enggak? Masuk rumah itu. Tapi kan rumah juga, tapi rumah yang itu. Ya, misalnya satu perumahan. Demi Allah aku tidak akan masuk rumah ini. Rumah ini. Kok kemudian rumah yang sebelah melanggar sumpah apa enggak? Ya enggak. Nah, tetapi Nabi Adam beristiad dan disalahkan oleh Allah. Istiadnya salah. Maka tidak berdosa karena istiad. Orang yang istiad itu idza istahadal hakim fa asaba falahu ajrun wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Ketika seorang hakim, seorang qadhi beristihad, dia ahli istihad. Ya, dia memang memenuhi kriteria seorang yang beristihad. Fa asaba, maka istihadnya benar. Ya, hakim penguasa beristihad dan dia benar istihadnya, mau ahli istihad, ya, sesuai dia memenuhi kriteria seorang mujtahid, maka ketika benar dapat pahala 2, ketika salah pahalanya 1. Enggak berdosa, dapat pahala juga. Wasu'alu li ghaniyin bimalin aw hirfatin. Wasu'alu, dan minta li ghaniyin pada orang kaya, bimalin dengan harta, aw hirfatin atau pekerjaan. Minta pekerjaan atau harta kepada orang kaya. Itu apa namanya? Maksiat. Maksiat. Minta kepada orang kaya, minta uang atau minta pekerjaan apa? Maksiat. Maksiat. Ini gimana ini? Maksudnya sudah ada lah, ya. Dia punya untuk makan hari itu. Makan hari itu. Yang untuk makan, yang untuk pakaiannya, untuk apa kebutuhan hari itu sudah terpenuhi. Kok minta uang ngemis lah, ya, maka nggak boleh.
maksiat di sini maksiat. Nah, dia gimana? Ya jangan minta, jangan minta hirfatin atau pekerjaan, profesi pekerjaan, nggak boleh. Ya di sini seperti itu. Nah, ya dia sebaiknya jangan minta-minta. Kalau kepengen tidak maksiat jangan minta-minta. Tapi ya kerja apa itu berarti? Bisa mandiri ya, hah? Swasta. Kerja apa itu? Kerja yang jangan minta. Memang minta pertolongan aja itu hukumnya makruh. Tolong aku anu ya makruh. Seharusnya yang tahu itu yang mau menolong. Seharusnya yang tahu itu yang apa? Yang kaya. Loh, ini saudara saya apa? Butuh pekerjaan lah gitu ya. Saudara saya butuh uang. Harusnya yang tahu itu yang pengertian, yang paham itu seharusnya yang punya itu. Bukan apa? Bukan nunggu ngemis. Nunggu apalagi teriak-teriak apa sih? Apa demo apa. Tapi kok kebangetan juga ya. Eh, hari ini apa namanya negeri kita kasihan juga itu nggak punya pekerjaan di PHK di apa negaranya nggak ngasih pekerjaan lah ini yang dosa ya negaranya apalagi malah mendatangkan apa pekerja asing loh orang kita sendiri aja butuh pekerjaan malah mendatangkan apa pekerja asing kafir lagi dosanya tumpuk-tumpuk ya maka kalau kalian jadi penguasa perhatikan ini kaum muslimin makanya betapa beratnya penguasa sampai Sayyidina Umar itu rela untuk mikul gandum sendiri, dipikul sendiri sampai bercucuran keringat. Ya, ya bahkan ada salah seorang apa sahabat ya, saya aja ya Amirul Mukminin yang mikul, ya, nggak mau. Apa kamu mau mikul dosaku di akhirat itu kan? Nah, ini karena tanggung jawabnya ketika melihat apa salah seorang rakyatnya nggak makan gitu ya. Kemudian apa? Diambilkan gandum dari Baitul Mal, dipikul sendiri. Memang tanggung jawabnya apa? Penguasa untuk melakukan investigasi ya atau ya sampai kemudian orang tahu ya penguasa itu tahu si fulan nggak makan bukan bukan untuk ngajari rakyat ngemis-ngemis sampai ngemis-ngemis sampai apalagi terpaksa minta-minta minta pekerjaan minta uang minta apa itu yang salah penguasanya besar tanggung jawabnya itu seorang puasa terhadap rakyatnya apalagi sampai kebutuhan pokoknya nggak tercukupi makan ya. Wan nazar dan nazar nazar itu juga maksiat lisan biqasdi ihramil warisi dengan tujuan menghalangi waris nanti saya bernazar untuk apa gitu ya eh, barang warisan itu ya mestinya tujuannya untuk menghalangi waris supaya tidak mewaris. Tujuannya supaya tidak diwaris misalnya ya eh, itu nggak boleh kecuali kalau tentu mengkhawatirkan
mengkhawatirkan ada sesuatu yang apa? Yang khawatir terjadi keburukan, ya. Harus dinadarkan ya nggak apa-apa. Kalau enggak, seorang bapak, seorang ibu bernazar, eh, dikasihkan siapa gitu ya, eh, barangnya, tujuannya agar ketika dia mati, warisnya tidak bisa, ahli warisnya tidak bisa mewarisi. Nah, itu eh, maksiat, watar wasiat dan tinggal wasiat. Kita ini terhadap utang awainin atau barang layak alamuha yang tidak mengetahui hu ing ain wairu eh, siapa selain orang tersebut, ya. Jadi kalau ada, seseorang punya utang atau sesuatu, ya, eh, sesuatu kewajiban atau apa, ngomong sama ahli warisnya, jangan sampai yang tahu cuma dia sendiri, sehingga ketika mati ahli warisnya nggak mau bayar, ya. Janji atau apa, nazar atau apa, kasih tahu warisnya supaya bisa ditunaikan oleh ahli warisnya. Kalau dia tidak mau wasiat, maka maksiat itu dosa. Wal intima'u ila ghairi abi, dan menisbatkan nasab, ya, eh, ila ghairi abihi, ke selain bapaknya, au ila ghairi mawalihi, atau kepada selain orang-orang yang memerdekakan dirinya. Jadi ngomong saya anaknya si fulan, saya cucunya si fulan, padahal tidak. Saya keturunan Brawijaya, padahal tidak. Ya, ini mengintisabkan dirinya kepada, menisbatkan nasab dirinya kepada bukan orang tuanya, bukan, ya, bukan mbah-mbahnya, tapi dia ngomong seperti itu, maka dosa besar. Begitu juga seorang budak, saya ini dulu budaknya, kan seorang budak itu nisbatnya kepada yang memerdekakan, ya. Nisbatnya kepada yang memerdekakan, seperti mbahnya Imam Bukhari, ber, ya, berdisbah al-Ju'fi. Al-Ju'fi itu bukan 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 kaumnya berdisbah, bukan kaumnya eh, Imam Bukhari, bukan, tapi kaumnya orang-orang yang Muhammad bin apa, siapa, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Berdisbah al-Ju'fi. Al-Ju'fi itu bukan, ya, Muhammad bin Ismail, ya. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Berdisbah al-Ju'fi. Ada yang kelewatan? Hah? Apa? Hah? Apa? Ya bukan. Maksudnya yang penting al-Ju'finya ini, ya. Al-Ju'fi walaan. Ya. Al-Ju'fi apa? Walaan. Nisbat Al-Ju'fi ini bukan bukan kaumnya Imam Bukhari, tetapi orang-orang, kaumnya orang yang memerdekakan mbahnya Imam Bukhari Berdisbah. Kok menisbatkan kepada orang lain, bukan yang memerdekakan, itu juga dosa. Wal khidbatu ala khidbati akhi, dan melamar atas lamaran saudaranya. Loh, dilamar orang kok datang tuh, malah datang ngelamar, ya, ngelamar lamaran orang lain. Ya, itu menyakitkan, ya. Atau menawar tawaran orang lain, itu juga berdosa. La yakhtubu ahadun ala khitbati, la yakhtubu ahadun apa ahadukum ala khidbati akhi, ala khidbati akhi wala yasumu ala saumi akhi.
Tidak boleh seseorang melamar atas lamaran orang lain dan tidak boleh menawar atas tawaran orang lain. Wal fatwa bighairi ilmin, dan berfatwa dengan tanpa ilmu, tanpa dasar ilmu. Wa ta'limu wa ta'alumu ilmin bighairi mudirin. Wa ta'limu, dan mengajarkan, wa ta'alumu, dan belajar, ta'alumu ilmin, jadi mengajarkan atau mempelajari ilmu, mudirin, yang membahayani, ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang membawa keburukan, ya, cara, ya, ilmu yang apa, membawa kemadaratan, membawa keburukan, ilmu untuk buruk, ya. Wal hukmu bighairi hukmillah, dan berhukum dengan selain hukum Allah, itu juga dosa besar. Wan nadbu, wan nadbu, wan nadbu, dan nyebut-nyebut kebaikannya mayit, ya, menghitung-hitung kebaikannya mayit sambil nangis-nangis, ya. Oh, bapak mati, ini yang dulu yang membiayai saya, nanti siapa terusnya, ya, pokoknya nyebut-nyebut nangis-nangis, ya. Nadbu. Waniyahatu, dan niyaha ya sama aja tapi jerit-jerit dengan keras, mengeraskan suara, nyebut-nyebut apa, niyaha itu apa namanya, apa, ratapan, meratapi, ratapan. Nah. Wan yahatu, dan meratap. Wa kullu, meratapi mayit, ya. Wa kullu qaulin yahusu ala muharramin, dan setiap ucapan yahusu yang menganjurkan, ala muharramin, pada sesuatu yang diharamkan. Ucapan yang bikin orang, yang mengajak, yang menganjurkan untuk, ya, kepada orang lain untuk berbuat al-muharram, atas perbuatan yang diharamkan. Ayufatiru an wajibin, atau mengendorkan dari kewajiban. Bikin orang tidak semangat, ya, melakukan kewajiban, itu juga maksiat. Wa kullu kalamin yaqdahu fiddin, dan setiap ucapan yang mencederai fiddin, di dalam agama. Mencederai, mendiskreditkan, mencela, dan seterusnya, ya, yang nyacat, yang mencederai fiddin, dalam agama. Ini semua apa, maksiat. Au fi ahadin minal anbiya'i, atau pada salah seorang dari para nabi. Au fil ulama'i, atau salah seorang dari, fil ulami, atau pada ulama, jadi mencederai ulama. Awil ilmi, atau ilmu, awil syariat, atau syariat, hukum syariat, awil Qur'an, atau Qur'an, awi syai'in, atau pada sesuatu min sya'airillahi, dari tanda-tanda kebesaran agama Allah. Nah, jadi kata-kata yang meremehkan, atau candaan, atau mendiskreditkan, tentang itu semua, ya, itu kan simbol-simbol agama Allah, hukum Allah, dan seterusnya, itu dosa. Wa minha at-tasmiru wasukutu. Wa minha, dan diantara ma'as lisan, maksiatnya lisan, adalah at-tazmiru, adalah adalah tasmir. Tasmir itu membunyikan seruling, ya, nyanyi itu loh, nyanyi dengan seruling itu, ya, membunyikan seruling. Wasukutu anil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Jadi semua alatul malahi itu haram. Alat musik, alat itu, karena malahi, alatul malahi, alat yang untuk melalaikan seseorang dari mengingat Allah, itu hukumnya haram.
Wasuku ya, jadi dan mengoperasionalkannya juga haram ya. Jadi maksudnya mengoperasionalkannya, bukan alatnya, alat sendirian eh, yang enggak ada hukumnya ya. Tapi karena apa namanya eh, membuat orang itu lupa dari Allah ya, ketika dipakai tentu ya, maka eh, apa namanya itu ada kewajiban ketika amar ma'ruf nahi mungkar, kewajibannya apa? Barangkali nanti ada ya dipecahil alat-alat dirusak, alat-alat yang membawa seseorang lupa dari Allah. Ini mengoperasionalkan atau memakai apa tadi, mismar, seruling, nyanyi-nyanyian itu dengan seruling itu apa, maksiat. Wasukutu anil amri bil ma'ruf, dan diam dari perintah bil ma'ruf terhadap perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, wa nahyi, dan mencegah anil munkar dari perkara yang mungkar. Bi ghairi udhrin, dengan tanpa udzur, enggak ada alasan apa-apa, dia diam aja. Wakat mul ilmi, dan menyimpan ilmu al wajibi, yang wajib, tidak mau menyampaikan ke orang lain. Ma'wujud tolibi, sertane adanya orang yang belajar. Ada santri sekalipun satu, nggak boleh kemudian menolak. Maka kalian kalau ada orang yang mau ngaji ya, sekalipun satu, tidak boleh menolak. Ya, harus apa? Harus ya harus di, kalau menolak mau ngajar itu maksiat. Maka mau jadi apapun ya, kalian mau mau kerja apapun, sempatkan untuk mengajar. Ya, sempatkan untuk mengajar. Pokoknya ilmu tidak boleh berhenti ke diri kalian ya. Itu termasuk katmul ilmi al wajib, yang wajib. Ilmu yang wajib. Ilmu wajib ya ilmu untuk menunaikan kewajiban. Ada sholat setiap hari, ini ya kewajiban. Baca Quran apa itu ya. Ilmu yang wajib dipelajari. Eh, Wajib itu ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Ya, semua ilmu syar'i itu ya, ya minimal wajib kifayah. Dan ada orang yang mau ngaji, maka jangan ditolak. Wadhahiku li hurujirih, wadhahiku, dan tertawa li hurujirih, karena keluarnya angin, kentut. Ada orang kentut tertawa, maksiat, dosa. Au ala muslimin, atau tertawa nertawai seorang muslim. Istiqoron, karena menghina lahu pada muslim. Ya, menertawi orang muslim dengan menghina, haram. Wakat musyahadati, dan menyimpan persaksian. Ya, oh, ada di pengadilan yang mestinya bersaksi, dia dipanggil untuk jadi saksi, nggak mau ya. Wa nisyanul Qur'ani, dan lupa Al-Qur'an, lupa peleng-pelengan Al-Qur'an. Nisyan itu lupa sama sekali. Ya, beda dengan sahwu. Kalau sahwu itu diingatkan sedikit, apa, ingat lagi. Maka itu tidak berdosa. Tapi kalau sampai lupa sama sekali, nggak mau murojaah, hilang, itu maksiat, berdosa. Maka jangan sampai hilang itu Quran yang kalian hafalkan, pernah kalian hafalkan. Quran itu tidak harus 30 juz. Ya, seseorang hafal satu surat wajib dijaga. 2 surat, 5 surat, 1 juz, 2 juz, wajib dijaga. Tidak harus nunggu 30 juz. Maka ketika sudah hafal ya, dijaga, wajib jaga. Kalau tidak dijaga, kok sampai nisyan itu diingatkan nggak nyambung ya, itu berdosa. Tapi kalau diingatkan sedikit, ingat, itu bukan nisyan tapi apa, sahwu. Watar kurotis salami al wajib alika, dan meninggalkan menjawab salam. Rodus salam yakni, rodis salam yakni menjawab salam, meninggalkan menjawab salam al wajibi, yang wajib alika, atas kamu. Jadi kalau ada orang salam, dijawab. Kalau nggak mau jawab, berdosa. Kalau ada orang banyak, jawabnya fardu kifayah.
Tapi yang salam sunnah, ya, yang jawab wajib. Kalau yang datang yang salam satu, ya, yang datang berjamaah, yaitu yang lain bolehkah salam? Boleh, sunnah kifayah. Ya, kalau yang jawab wajib, ya, ya wajib kifayah. Kalau orang banyak wajib kifayah. Kalau nggak mau jawab, padahal wajib, ya, eh, wajib nggak ada orang lain, jadi berdosa maksiat. Kalau jawab pelan boleh apa enggak? Ya, sebagian ulama ya boleh. Ada tok 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 tok. Assalamualaikum. Waduh, saatnya malam-malam kayak gini, saatnya tidur malah salam. Dijawab apa enggak? Jawab pelan-pelan aja. Jam 1 malam enggak ada apa-apa ya. Ini orang mau ganggu mau apa enggak? Jawab ya. Kecuali kalau ada kepentingan apa ya. Ini wah ini khawatir. Assalamualaikum, ada madharat. Dijawab pelan aja. Enggak dengar. Ya, enggak apa-apa itu. Dikhawatirkan mau berlaku keburukan. Jadi orang muslim. Kalau yang salam orang kafir nggak wajib dijawab. Wal qiblatu al bahrikatu lil muhrimi. Wal qiblatu dan mencium al muharrikatu yang menggerakkan syahwat. Al muharrikatu yang menggerakkan syahwat lil muhrimi bagi seorang yang muhrim dinusukin dengan nusuk haji atau umroh. Dinusukin dengan ibadah haji atau umroh. Ya, orang yang ibadah haji umroh itu tidak boleh melakukan hal-hal yang membangkitkan atau mengutik-utik ilmu syahwat, ya, yang menggerakkan itu yang membangkitkan atau mengutik-utik syahwat nggak boleh. Nah, dengan istrinya ya tidak boleh, maka mencium istrinya sekiranya syahwat nggak boleh. Waliso imi fardin dan bagi orang yang puasa fardu. Nyium istrinya ya nggak boleh kalau membangkitkan syahwat. Berdosa itu maksiat. Maksiat. Ya. Oh, iya nggak boleh sekalipun dengan istrinya karena sedang berpuasa. Aw liman la yahilu lahu qiblatu atau kepada orang la yahilu yang tidak halal lahu bagi eh, shaim, ya, atau bagi rajul, ya, qiblatuhu lahu bagi rajul qiblatuhu apa mencium orang yang tidak halal, ya, bukan istrinya, bukan apa dicium, haram maksiat. Faslun hadza faslun wa mimma asluduni al istima'u. Dan itu di antara maksiat-maksiatnya telinga, al istima'u utawi mendengarkan dengan seksama. Ila kalami komen pada omongan banyak orang, ya. Kaum komen itu ya sekelompok orang. Akhfau yang merahasiakan menyamarkan, ya, sapa kaum hu ing kalam anhu dari orang, dari dirinya, dari orang ini, ya, dari seseorang. Maka istimak itu ada usaha untuk mendengarkan, ya. Jadi yang tidak boleh itu ada usaha untuk mendengarkan dengan seksama, atau ada usaha untuk mendengarkan pembicaraan yang dirahasiakan. Itu nggak boleh. Tapi kalau dia berjalan tidak ada usaha untuk mendengarkan tapi dengar, maka tidak berdosa. Beda antara sama dengan istima. Kalau samaun itu mendengar. Tapi kalau istimaun ada usaha untuk mendengarkan. Nggak boleh. Yakni nguping, ya. Istimak di sini artinya apa? Nguping. Nguping itu bahasa Jawa, itu artinya berusaha mendengarkan.
Makanya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Qur'an dibaca fastami'u lahu, maka berusahalah untuk mendengar, ya. Dengarkanlah dengan seksama, yakni berusahalah untuk mendengar, ada usaha. Tidak boleh hanya sekedar dengar. Kalau dengar itu kita dengar suara apa kendaraan lewat itu dengar itu. Nah, kalau istimak itu ya itu ada usaha, ada ya jadi usaha untuk mendengar. Itu yang tidak boleh. Eh, nguping omongan orang yang mereka itu merahasiakan sebenarnya ya, menyamarkan supaya tidak dengar kok malah dengerin. Wa ilal mismari dan eh, mendengarkan suara mizmar, suara apa? Seruling itu maksiat. Alat musik lah ya, maksud. Wah ini tombur lagi kemarin tombur tombur apa namanya kayak 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 gitar tapi agak apa biola apa pokoknya apa tombur tombur kayak kayak gitar tapi bentuknya beda ya, ada senarnya ada banyak ya. Atau di sini sufrun kuningan yujalu alih autarun, di situ ada senar-senarnya. Wa bima, dan di kuningan itu dipukulkan yang satu dan yang lain. Teng, teng. Apa? Apa? Nah, iya. Mungkin namanya macam-macam ya dengan ya, lama dulu dengan sekarang kan dimodifikasi, ditambahi, dikurangi ya, itu nama alat musik aja. Wasail aswati dan suara-suara lain al muharramati yang diharamkan. Gitu, ya. Jadi mendengarkan alat musik lah bagaimana dengan HP itu kan ada alat musiknya ya, makanya ya. Kalau yang hati-hati yang mau ya itu alat musik itu suara musik di HP itu pakai alat musik atau pakai apa? Hah? Nah, ya. Sama aja pokoknya ini semua semua alat musik sekarang macam-macam ini kan contoh aja. Semua alat musik yakni alat-alat yang menjadikan seorang itu terlena dari mengingat Allah. Ya, otomatis orang yang senang-senang gitu ya, malas untuk baca Quran, baca yang untuk zikir dan seterusnya. Apa? Rebana kan tidak tiap hari. Rebana itu yang diperbolehkan hanya rebana aja. Maka ulama kita nggak berani mengkiaskan rebana dengan yang lain. Itu mayoritas ulama kita. Yang diperbolehkan juga hanya rebana aja, bukan yang lain. Tapi sekarang rebana hari ini ya ada macam-macam, ada urgennya, ada macam-macam, ada semua ya. Ada. Itu campuran. Nah, jadi ya hanya rebana aja. Itu yang hati-hati seperti itu. Karena melalaikan seseorang dari mengingat Allah. Ya. Tapi kalau ada yang beristihad nggak apa-apa. Kan ada juga belakangan ya itu Daud Al-Zahiri atau sekarang ya ada yang mengikuti Imam Daud Al-Zahiri ya nggak apa-apa ya alat musik nggak apa-apa selama apa eh, apanya isinya
atau nyanyiannya itu untuk kebaikan, hal-hal yang baik atau untuk semangat, ya itu sebagian yang berisat seperti itu sehingga Imam Ghazali sendiri itu sampai ada ya seingat saya di Ihya kan ulama mengatakan eh, at-tabl, tabl itu kendang ya, at-tablu itu kendang itu haram kecuali tablu sufiyah. Kenapa dikasih kecuali tabl sufiyah? Karena kendangnya sufiyah ahli zikir itu untuk berzikir. Duh, 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 duh. La ilaha illallah. Duh, 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 duh. Itu kan untuk itu tabl sufiyah ya untuk apa namanya? Untuk untuk dari raya itu loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menurut Sufiyah itu enggak apa-apa. Ya, kan yang kalau menurut sini enggak ada mau Sufiyah mau apa pokoknya haram di sini ya. Nah, ya. Nah, terus gimana kalau ada seperti itu? Nah, yang halal itu untuk orang-orang awam, ya. Nah, ini kan kitabnya aja Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi bid tahqiq. Ini untuk yang mau jadi wali. Ya, jadi kalau untuk yang orang awam, ya orang awam sudah mau sholat, mau jamaah, itu luar biasa. Ada pengajian ngalor geruduk. Lah ya wis apik, sudah bagus mau datang. Eh, Ya, ya kan gitu. Ya namanya apa kaum muslimin mayoritasnya kayak gitulah. Mayoritas kaum muslimin ya ya, ya kalau kalau mereka tidak kita hitung sebagai orang muslim yang baik, kita jadi minoritas. Ya, aduh, susah kita hidup di tengah minoritas, ya kan? Maka mereka ya orang Islam yang maksiat lah, orang maksiat ya, maksiat. Orang Muslim ya banyak orang orang awam ya kayak gitu derajatnya orang awam ya seperti itu. Awam munas itu awam-awamnya ya orang awam itu orang banyakkan orang ya orang bodoh ya. Awam munas berarti orang bodoh, bodohnya orang ya, banyaknya orang itu bodoh ya ya seperti itu. Jadi makanya ketika ditanya siapa yang tanya ya gimana Ustadz gimana sih. Oh, ada seorang penyanyi ya ada orang suka apa gitu ya. Datang gimana Ustadz. Oh, saya sudah senang banget gitar saya nggak boleh Ustadz lah. Jawabnya jangan dijawab, jangan menghalalkan, jangan ya sudahlah kamu apa masih sholat kan. Ya berhenti Ustaz kalau ada sholat ya ada azan ya langsung berhenti ya bagus bagus itu dialihkan pertanyaan ya seperti itu dialihkan pertanyaan. Jangan jangan dijawab serius orang ya kecuali orang yang mau bertobat dengan serius dan berjawab serius ya itu pun juga itu tadi sedikit-sedikit kita ngajak itu sedikit-sedikit kalau enggak ya, ya banyak orang ini namanya ngomong banyak orang tapi jangan sampai menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal ya seperti itu. Kalau ada orang yang ya ini eh, orang orang yang jelek-jelekan jelekan apa namanya di depan kita jelek-jelekan ya misal Ustaz ini di oh ya eh, tetangga saya ada yang gini-gini atau kadang-kadang Pak Kaji di kan ada kalau sudah Pak Kaji itu kan ada unsur Islamnya ya kan. Di sana ada Pak Kaji ya ya nggak usah kita dengerin uh, kita ngomong yang lain itu ya. Ya kita kalau kalau perlu apa namanya ditanya yang lain ya gimana Pak, ya eh, atau lah Pak Kajinya masih masih apa masih mau pengajian apa enggak ya masih malah oh, masih itu masih Ustadz malah dananya yang danai dia ya sampai lah. Gitu. Ya udah orang awam ya orang awam diajak ya kalau kita mau ngajak mereka ya pelan-pelan ya pelan-pelan ya ya seperti itu jadi ini memang
memang berat ya. Jadi apalagi hal yang bersifat menjadi kebiasaan orang, kecuali yang dosa-dosa berat ya jangan. Kebiasaan minum khamr ya kita terus terang ya nggak boleh ya. Tapi kalau yang apa namanya ya ini intinya pelan-pelan ya berat ya kita ngomong gimana HP ya TV lah fatwa ulama ya haram gitu aja lah ya kalau punya TV haram kalau punya eh, HP lah banyak banyak madornya itu tidak haram ya kan, ya kan, tapi eh, HP itu banyak madorotnya apa banyak banyak ini banyak madorotnya apa banyak bagusnya. Hah? Ya 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 jawabannya yang pas memang ya terserah orangnya. Tetapi banyak orang yang apa kebablasan itu kena HP kemudian kena game kena apa kan itu terutama anak-anak kecil yang belum saatnya untuk dikasih HP ya mereka kan tidak bisa ngontrol dirinya nggak bisa ya itu maka untuk jawabannya untuk orang yang tidak bisa ngontrol dirinya untuk orang yang bisa belum belum mampu untuk mengelola dirinya ya haram gitu kan. Nah, tapi kalau kalau ya disampaikan aja baik pelan-pelan ya. Kalau tidak malah jadi fitnah. Nah, wasailul aswatil muharramati wakal istimai dan seperti apa eh, nguping ya nguping itu berusaha mendengarkan ilal ghibati pada mengunjing wanami mati dan adu domba wasail aqwalil muharramati dan eh, ucapan-ucapan yang diharamkan yang lain dan semua ya semua ucapan-ucapan al-muharramati yang diharamkan bi khilafi ma idza dakhala alaihi sama'u qahran berbeda halnya jika masuk alaihi padanya pada orang itu as-sama'u idza dakhala alaihi pada dirinya as-sama'u idza dakhala ketika masuk alaihi pada dirinya as-sama'u apa apa mendengar kohron apa pendengaran kohron secara paksa wakariha dan tidak suka sopo dia hu ing sama. Nah, dia mendengar tapi tidak kepengen sebenarnya tidak kepengen mendengar tapi dengar ya dengar orang mengunjir tapi sebenarnya dia tidak senang ya tidak senang dan tidak kepengen maka tidak dosa walazimahu alingkar dan wajib hu ing orang tersebut alingkaru apa mengingkari ingkodara jika mampu sapa orang itu mampu untuk mengingkari kalau bisa dia mengingkari menasihati atau eh, ya dinasihati kalau tidak ya dalam hati ya barakallahu hukum ya, yang penting tidak suka kalau melihat kemungkaran hatinya harus tidak suka apa yang dia lihat yang dia dengar yang ada di hadapannya ya kalau ada kemungkaran hatinya harus senantiasa tidak suka kalau dia bisa melakukan pengingkaran lebih dari sekedar mendengar ya dengan lisannya atau dengan tangannya maka ya ia melakukannya wa mimma asliyati wallahu a'lam naqra kafaratul majlis subhanallahi wa bihamdihi barakallahu fikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh